Baik Ibu, kami dari Universitas Negeri Malang ingin mewawancarai terkait Museum Empu Purwa ini. Kemudian, boleh Ibu perkenalkan diri dan sudah berapa lama bertugas di Museum Empu Purwa ini? Saya Agista, saya staf dari Bidang Kebudayaan sejak 2020. Di 2019 saya sudah di sini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian 2020 saya pindah di Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan. Bekerja di sini, penempatan di sini saya tahun 2022. Kemudian bisa ceritakan secara singkat bagaimana sejarah berdirinya Museum Empu Purwa ini. Ya, di tahun 2003 di sini diresmikan sebagai Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya. Jadi dulunya sebelum menjadi museum itu, bangunan ini merupakan bangunan sekolah SDN Mojolango II yang kemudian dimanfaatkan untuk menyimpan benda-benda diduga cagar budaya yang dikumpulkan di sini, kemudian mendapatkan bantuan dari kementerian, dan akhirnya dikembangkan menjadi museum diresmikan di tahun 2018. Kemudian mengapa museum ini awalnya disebut Balai Penyelamatan Benda Purbaka? Ya, jadi dulu tahun wanita di bawah, seingat saya di Dinas P&K waktu itu memang eh, tidak ini dah belum fokus untuk membuat museumnya. Jadi hanya mengumpulkan saja barang-barang yang istilahnya eh, tersebar. Jadi para inisiator waktu itu, para pembentuk sejarah memang termasuk untuk mengumpulkan benda-benda yang diduga cagar budaya dikumpulkan di sini agar kondisinya terawat dan terselamat. Infonya museum ini menyimpan sekitar 136 benda dari kerajaan Kanjuruha, Mataram Kuno, Kediri, Singosari, hingga Majapahit. Koleksi mana yang menurut Ibu paling istimewa dan wajib dilakukan? Koleksi saya rasa semuanya itu pasti punya nilainya masing-masing ya. Di sini memang kita mempunyai beberapa masterpiece. Beberapa di antaranya ada budak Sobia, kemudian ada arca penemah catur muka yang ada di pintu masuk. Kemudian kita punya prasasti Gumau, kemudian ada prasasti Muncang, ada lagi Ganesha Tupus, ada juga prasasti Jenemi Duar, dan ada beberapa koleksi lain yang menarik untuk dipelajari. Arca Ganesha Tikus disebut satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lainnya. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang asal-usul dan keistimewaan arcan? Em, Kalau keistimewaannya menurut saya itu dari bentuknya yang kecil ya, di antara Ganesha yang sering ditemukan di Indonesia, khususnya di Panama Malang ini biasanya ukurannya besar. Ini berbeda karena ukurannya kecil, dan yang spesial ada di situ di bawahnya terdapat ukiran atau pahatan tikus itu yang menjadi pembeda dari Ganesha yang lain. Baik, ya. Bagaimana proses sebuah artefak bisa masuk dan disimpan di museum ini? Ya, untuk proses kita ada beberapa cara ya. Jadi ada yang memang sengaja diekskavasi atau diambil oleh kalau sekarang kami mempunyai BP Kebudayaan yang antara ada di Trawangan, ada juga yang penemuan-penemuan warga yang dilaporkan ke kami, kemudian ada juga yang merupakan hibah, ada juga memang yang sengaja atau memang di dicari oleh para inisiator pendiri museum. Beberapa temuan baru seperti Arca Ganesha dari kawasan Museum Bantul sebelumnya di Wiro Margo baru-baru ini diamankan. Apakah ada proses atau cerita menarik di balik penyelamatan benda tersebut? Sejauh yang saya tahu itu lokasi awalnya memang ada di sini sebelum menjadi museum, jadi masih di Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya. Kemudian karena
di sini kekurangan tempat atau lokasinya, kayak lahannya kurang memadai, akhirnya ada 2 itu yang dibawa oleh Museum Mendut. Sebetulnya kita kan titipkan ke sana. Kemudian menurut info yang saya dapat karena Museum Mendut sudah nutup kalau nggak salah. Itu kemudian salah satu tim panitia budaya ke sana kemudian untuk meminta mengajak pulang lagi 2 koleksi itu. Kemudian akhirnya sekarang posisinya ada di sini. Sudah kami amankan, sudah kami selamatkan, tapi belum melewati proses kajian. Gitu. Baik itu. Terus kemudian bagaimana cara merawat artefak batu yang berusia ratusan tahun agar tetap terjaga kondisinya? Untuk perawatan semurunnya, kalau koleksi kami arca dan Ndak Prasasti, itu kami melakukan namanya konservasi. Ada konservasi basah dan konservasi pre. Kalau konservasi basah itu biasanya dilakukan di yang ada di luar ruangan, seperti beberapa koleksi kami ada tugu, padi buku pal, kemudian ada tidak sopia, kemudian ada yoni, kemudian ada jalatwa. Di situ kami melakukan namanya konservasi basah, di mana di situ memerlukan beberapa alat seperti sikatnya juga khusus, tidak bisa sembarangan. Kemudian ada juga beberapa cairan eh, atsiri, itu bisa untuk merompokkan jamur-jamur yang ada yang menempel di koleksi kami. Atau kalau konservasi kering, biasanya yang ada di dalam ruangan itu kan juga kebal. Menyakini aja langkah itu sedang. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga koleksi museum? Mungkin karena beberapa koleksi kami tidak tertutup vitrina, tidak tetap tertutup kaca, dengan pengunjung pasti setelah kami informasikan bahwa arca kami atau koleksi kami itu asli, mereka masih ada rasa ingin tahu bagaimana eh, s- apa struktur permukaannya seperti apa. Jadi itu yang membuat saya kadang memang harus betul-betul kami edukasi pengunjung agar tidak menyentuh koleksi kami. Dan untuk keselebihnya sih masih. Apakah pernah ada benda yang rusak atau hilang? Kemudian bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Sejauh ini alhamdulillah belum ada yang rusak ya, karena kami juga cukup berhati-hati. Bahkan ketika kami melakukan kegiatan museum keliling, di mana kami membawa koleksi-koleksi kami untuk keluar, karena kenalkan ke anak-anak sekolah juga, kami membawanya dengan kehati-hatian sesuai dengan prosedur, kedua menurunkan dan sebagainya. Nah, Siapa saja yang biasanya datang berkunjung ke sini? kebanyakan pengunjung dari siswa sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian mahasiswa, mungkin beberapa yang melakukan wawancara atau advokasi. Untuk masyarakat umum tidak begitu dominan. Adakah cerita unik atau momen berkesan selama bertugas di museum ini? Ini gimana? Di sekitar tahun 2022-2023 itu saya pernah ada pengunjung yang saya punya kurang sopan ya, karena dia mungkin pernah dapat info kalau di sini menyimpan, mungkin mereka anggapnya apa ya, sebagai suatu koleksi yang bisa disembah atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Jadi 2 oknum ini, saya nyebutnya oknum, 2 oknum ini sengaja membakar dupa dan membuat apa ya, semacam saja mereka bikin kayak bekasnya susur, tau ya. Nah itu diletakkan di dalam. Jadi waktu itu posisi saya sedang berjaga di luar, saya juga sedang melakukan konservasi basah. Beliau berdua di dalam melakukan ritual yang saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Jadi saya agak kecolongan di sini. Jadi mungkin berikutnya untuk pengunjung-pengunjung museum Mutu Toba, saya harap tidak melakukan hal sedemikian rupa, karena itu juga di sini bukan pada temannya lah, bukan di sini bukan tempat untuk melakukan ritual-ritual. Kalau mau
menghormati atau mengagumi koleksi boleh, tapi tidak dengan cara yang sedemikian rupa. Itu aja. Terakhir Ibu, harapan Ibu ke depan untuk Museum Empu Purwanya. Harapan saya utama semoga nanti entah bagaimana caranya orang semakin mudah mengakses Museum Purwa dengan kendaraan apapun. Karena kami di sini memang terkendala lokasi. Udah itu saja sih. Karena sudah ada beberapa kayak bisa kayak masuk selalu menanyakan nih lokasi Purwa di mana, kemudian apakah bisa dapat dengan kendaraan kisar atau tidak. Karena alhamdulillah sekarang Museum Purwa sudah semakin banyak didatangi dan diminati oleh berapa instansi ya. Demikian semua. Baik itu saja pertanyaan dari kami. Saya cukupkan loh wawancara. Terima kasih.